Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Haji Pangestu dari kelas Teknik Simulasi dan Permodelan R03. Dosen pengampu Ibu Aris Gundaryati SSI MMSI, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Simulasi dan Permodelan. Yang pertama itu ada simulasi. Apa sih simulasi itu? Simulasi sendiri merupakan sebuah rancangan ketika dalam melakukan sebuah pekerjaan sebelum diimplementasikan menjadi sebuah hal yang sebenarnya. Jadi itu misalnya begini. Kita membuat sebuah program atau project. Tentunya sebelum diimplementasikan ke publik atau ditunjukkan kepada seorang, tentunya kita harus melakukan simulasi dulu terkait aplikasi atau program yang kita buat. Apakah program itu sudah benar-benar layak atau tidak? Sudah tidak ada error atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus apa sih tujuan dari simulasi ini? Tujuan mempelajari simulasi yaitu mempelajari dan mengembangkan sebuah sistem, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Terus apa sih simulasi karakteristik sistem? Simulasi karakteristik sistem sendiri itu terdiri dari tiga tahap. Jadi yang pertama itu input, proses, dan juga output. Jadi sebelum data diolah, data itu dimasukkan, habis itu diolah dan dikeluarkan menjadi sebuah output berupa data. Terus apa sih tujuan dari model simulasi ini? Tujuan model simulasi untuk mengetahui konsep yang dilakukan pada simulasi dengan menggunakan teknik khusus. Nah, jadi salah satu teknik khususnya itu seperti penggunaan diagram alir pada rancangan program. Contohnya seperti flowchart, use case, DML, UML, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan proses simulasi. Proses simulasi sendiri dapat dilakukan menggunakan perangkat komputer. Nah, maksudnya adalah proses simulasi menggunakan perangkat komputer yaitu simulasi menggunakan komputer yang digunakan untuk merancang sebuah perangkat dengan bantuan perangkat komputer. Contohnya, dalam mata kuliah kemarin, semester 4, mata kuliah bahasa otomata. Nah, di situ kita membuat program machine learning DFA dan FA. Nah, tentunya itu program itu nggak bisa langsung jadi tanpa dibikin. Nah, tentunya program itu perlu dibikin dulu kan. Nah, terus dibikinnya itu menggunakan sebuah IDE, karena bahasa pemrograman yang digunakan itu salah satunya, contohnya pas waktu saya bikin itu menggunakan bahasa pemrograman C#. Nah, jadi itu dilihat dulu apa sih yang dilihat dulu bahasa pemrogramannya dan IDE-nya. Nah, setelah itu baru dilakukan sebuah proses pengodaan. Nah, pengodaan itu menggunakan sebuah perangkat yaitu Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini perlu adanya perangkat komputer. Nah, jadi maksudnya poin yang pertama itu. Lalu
jenis model pada simulasi. Nah, jenis model sendiri itu terdapat dibagi menjadi dua, yaitu model fisika dan model matematiknya. Model matematikanya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara analitik dan secara simulasi. Lalu selanjutnya, simulasi terkait dengan verifikasi dan validasi. Verifikasi dalam simulasi merupakan proses pemeriksaan kesesuaian model. Sedangkan validasi pada simulasi merupakan proses penentuan apakah model konseptual simulasi benar-benar merupakan representasi akurat dari sistem nyata yang dimodelkan. Contoh verifikasi model proses pemeriksaan kesesuaian model yaitu dalam merancang sebuah software atau program, tentunya kan terdapat beberapa metode. Contohnya itu metode waterfall, terus agile, terus banyak dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu kita harus nyesuaiin nih model ini tahapannya itu sesuai tidak dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nggak asal serta-merta langsung blok menggunakan model ini ternyata tidak sesuai gitu. Nah, kalau sedangkan validasi, proses penentuan apakah model konseptual simulasi benar-benar merupakan representasi akurat. Nah, maksudnya itu kita merancang sebuah program, kita harus ngeliat nih outputnya itu sesuai atau tidak yang dikeluarkan. Bisa aja di program itu tidak ada error, tapi outputnya tidak sesuai. Nah, itu yang dimaksudkan dengan validasi. Yang ketiga itu saya membahas tentang studi kasus COVID-19 pada wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Nah, di sini ada diagram flowchart. Di sini formulasi masalahnya yaitu kasus COVID-19. Di sini yaitu gunakan simulasi. Simulasinya itu saya menggunakan dataset. Nah, di sini dilihat. Di sini terdapat pengumpulan data atau tidak. Jika terdapat pengumpulan data, dia lanjut terus ke sini. Jika tidak, lanjut ke sini dan selesai. Lalu lanjut ke penelitian program verifikasi. Habis itu setelah verifikasi, dia lanjut ke tahap validasi. Setelah tahap validasi, dia harus melakukan pelaksanaan simulasi terkait data yang digunakan pada dataset yang bersumber dari Kaggle. Habis itu memeriksa model yang dipakai apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, dia lanjut ke dokumentasi. Jika tidak, dia balik lagi ke tahap pertama. Setelah dokumentasi sudah tersedia, maka proses itu akan selesai. Lalu di sini adalah model matematikanya. Nah, di sini di dalam sini terdapat grafik yang menunjukkan tingkat penyebaran kasus COVID-19 pada Provinsi Jawa Barat. Di sini
Di sini dapat terlihat eh, total berapa, yang ODP berapa, total ODP berapa, sampai sini. Di sini dapat terlihat berapa totalnya menggunakan grafik yang ada. Nah, ini merupakan tabel penyebaran virus COVID-19 pada Provinsi Jawa Barat. Data tersebut diambil dari periode 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Maret 2020. Positif berapa, ODP berapa, sampai di sini bisa terlihat jelas angka-angkanya. Nah, ini merupakan dataset seluruh penyebaran COVID-19 pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dimulai dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya dapat terlihat di sini. Lalu selanjutnya adalah bilangan acak. Apa sih bilangan acak? Bilangan acak merupakan bilangan random atau diartikan pada suatu yang tidak bisa diprediksi jika dikaitkan dengan bilangan. Untuk itu, perlu adanya teknik atau algoritma dalam pengurutan bilangan acak. Nah, metode pengurutan pada bilangan acak itu terdapat beberapa metode sorting, antara lain yang pertama adalah perbandingan atau comparison based sorting. Yang kedua adalah priority keyword sorting method. Yang ketiga adalah penyisipan dan penjagaan tertentu, insert and keep sort method. Yang keempat adalah pembagian dan penguasaan atau divide and conquer method. Divide and conquer method. Lalu yang terakhir adalah metode menurun atau diminishing increment sort method, seal sort. Nah, itulah metode-metode pada pengurutan data. Metode ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di mata kuliah struktur data algoritma di semester 2. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan bahwa terdapat permodelan simulasi yang digunakan untuk membangun atau merancang suatu sistem untuk menggunakan teknik-teknik tertentu. Yang kedua adalah penyebaran COVID-19 digunakan data yang digunakan pada tingkat Jawa Barat relatif besar. Jawa Barat merupakan provinsi kedua kasus terbanyak setelah DKI Jakarta. Dan data yang tersaji dapat menggunakan permodelan simulasi. Nah, dan data tersebut itu saya ambil dari sumber Kaggle untuk disajikan dalam tugas ini. Yang terakhir adalah penggunaan sorting merupakan metode yang digunakan untuk mengurutan bilangan dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat menampilkan data bilangan yang semula acak menjadi urut, baik itu secara ascending maupun descending. Lalu yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini. Terima kasih juga kepada Bu Aris Gunaryati, SSI MMSI, selaku dosen pengembu mata kuliah. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang digunakan untuk sumber literasi sebagai bahan acuan. Terima kasih.